Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Semua bersumber dari hati sebagai pusat kehidupan. Hati sangat berperan penting dalam hidup kita. Hati menjadi tempat menyimpan segala sesuatu yang akan dilakukan. Apapun yang akan kita pikirkan, semua berasal dari hati terlebih dahulu. Bahkan keinginan kita pun berasal dari hati terlebih dahulu. Jadi apapun yang ada dalam hati kita, itulah yang akan dipikirkan dan diinginkan, dikatakan dan dilakukan. Untuk mengeluarkan hal-hal positif dari hati kita tidak bisa ditentukan oleh orang lain, tapi adalah keputusan kita sendiri. Tuhan tidak bisa menjaga hatimu, tapi saudara sendirilah yang akan menjaga hati sendiri. Supaya menghasilkan buah yang baik tergantung dari pergaulan kita masing-masing. Jika saudara sering bergaul atau hidup dalam lingkungan yang selalu negatif, berpikir negatif, suka gosip, iri dan lainnya, tidak diragukan lagi, maka hatimu akan tercemar dari hal itu. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita juga hal-hal yang negatif. Ibarat hati adalah sumber mata air. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Namun bila sumbernya bersih, maka bersihlah airnya. Kita mesti menjaga hati kita agar tetap bersih. Tetapi hati tidak dengan sendirinya bersih. Kita harus menjaganya agar tidak tercemari. Memang sulit bagi kita untuk mengendalikan hati kita, tetapi kita punya Allah yang tahu keterbatasan kita. Tuhan sanggup memulihkan hati kita, menyembuhkan yang terluka, membersihkan yang kotor, dan mengembalikan yang tersesat. Oleh sebab itu, kita harus menyediakan diri kita untuk siap dikoreksi dan dibentuk, serta diperbaharui oleh Tuhan. Isilah terus hati kita dengan firman Tuhan. Tetaplah berada dalam persekutuan dengan Tuhan, supaya kita memiliki hati yang terjaga, yakni hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu merindukan Tuhan, hati yang selalu memikirkan dan melakukan kebaikan, hati yang selalu giat untuk bekerja dan melayani Tuhan, hati yang memiliki kemurahan hati untuk terus memberi menopang pekerjaan Tuhan. Memang tidak mudah menjaga hati kita tetap selaras dengan Tuhan. Bisa saja kita berpikir, seharusnya saya yang diistimewakan, seharusnya saya yang didahulukan, seharusnya saya yang dipanggil ke depan. Yang ujungnya, jika itu tidak kita dapatkan, kita akan kecewa, cemburu sama orang yang memperolehnya. Untuk itu, kita dapat melakukannya lebih mudah. Maka kita perlu mengganti pusatnya, bukan lagi di saya dan saya, tapi dia, dan dia, yaitu Tuhan. Ketika pusat hidup kita adalah Tuhan, maka sikap rendah hati akan lebih mudah kita lakukan. Orang bisa terus rendah hati ketika ia menyadari bahwa pencapaiannya adalah berkat Tuhan, bukan usaha manusia. Rendahkanlah hatimu di dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena jika Tuhan yang angkat, tidak ada yang bisa menurunkannya. Karena itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Tuhan Yesus memberkati.